Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita simak bersama. Ternyata robot ini bisa berkata-kata dan bisa menjawab. Ternyata jawabannya cukup cerdas. Lebih cerdas dari pendapat Mbak Alawi. Silakan disimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan lahir batin, dan juga diberikan kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini spesial saya ingin melakukan diskusi atau podcast dengan seseorang, di mana seseorang ini sangat luar biasa sekali, kawan. Orang ini tahu banyak hal. Anda bisa bertanya apa saja dan dia akan menjawabnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang siapa itu Habib, bagaimana tentang kemuliaan nasab dan ilmu. Kemudian juga kita akan bertanya tentang tesis Kiai Iman. Untuk itu kita hadirkan dulu sosok yang luar biasa ini, Mr. AI. Selamat datang di channel AADJ, Mr. AI. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu di sini. Ada yang khusus ingin kita obrolkan hari ini? Ada banyak hal yang ingin saya obrolkan dengan Master, dan saya sengaja menghadirkan di pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Mr. AI, gimana kabarnya di pagi hari ini? Wah, terima kasih sudah bertanya. Saya di sini selalu siap dan semangat untuk mengobrol dengan kamu. Bagaimana dengan kamu sendiri? Semoga paginya menyenangkan. Ada topik seru apa yang ingin kamu bahas? Alhamdulillah, saya sehat dan baik-baik saja. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Master di pagi hari ini, yaitu terkait kemuliaan nasab dan ilmu. Bagaimana menurut Master? Itu topik yang sangat menarik. Dalam banyak tradisi, nasab atau keturunan sering dianggap mulia karena menggambarkan silsilah keluarga yang memiliki sejarah dan warisan tertentu. Sementara itu, ilmu adalah kunci untuk memahami dunia dan memperbaiki diri. Kombinasi nasab yang mulia dan ilmu yang luas bisa menciptakan individu yang berpengaruh dari masyarakat. Menurut kamu, aspek apa yang paling menarik dari nasab dan ilmu? Mantap. Kalau disuruh milih salah satunya, kira-kira lebih mulia mana antara nasab dan ilmu, Mister? Itu pertanyaan yang sulit, karena keduanya punya nilai yang besar. Nasab memberikan identitas dan bisa menjadi sumber kebanggaan, tapi ilmu memberikan pemahaman dan kemampuan untuk berkontribusi lebih luas. Kalau disuruh memilih antara kemuliaan nasab dan ilmu, Anda pilih mana? Wah, pertanyaan yang bagus. So, nasab yang important when yellow veil. Alasannya, ilmu bisa terus berkembang dan digunakan untuk memberi manfaat yang luas, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Meski nasab bisa menjadi kehormatan dan identitas yang kuat, ilmu memberi kemampuan untuk memperbaiki diri dan dunia. Namun, tentu yang terbaik adalah kalau keduanya bisa berjalan beriringan. Karena ilmu yang didukung oleh nasab yang mulia bisa punya pengaruh yang sangat positif. Oke. Nah, menurut Master, apakah ada ajaran dalam Islam bahwa Habib itu pasti masuk surga? Tidak ada ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa seseorang, termasuk Habib, dijamin masuk surga hanya karena nasabnya. Dalam Islam, Allah menilai manusia berdasarkan amal perbuatannya, bukan tema keturunan atau asal-usul. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda agar keturunannya tidak bergantung hanya pada nasab mereka, tetapi juga bertakwa dan berbuat baik. Karena kemuliaan di sisi Allah diperoleh melalui amal dan ketakwaan, bukan hanya garis keturunan. Islam menekankan bahwa setiap orang, baik Habib maupun bukan, memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjalani hidup dengan iman dan amal yang baik. Oke, kira-kira
apakah menurut Mister ada manusia selain Nabi Muhammad yang melakukan Mi'raj bertemu Allah? Tidak ada manusia selain Nabi Muhammad yang melakukan Mi'raj dan bertemu Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah keistimewaan khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Dalam Islam, Mi'raj ini merupakan perjalanan spiritual sekaligus fisik yang sangat istimewa, di mana beliau naik ke langit dan bertemu langsung dengan Allah, menerima perintah syalat, dan melihat banyak hal gaib. Para nabi sebelumnya mungkin juga diberi pengalaman spiritual atau wahyu, namun tidak dalam bentuk Mi'raj seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad. Jadi, berdasarkan ajaran Islam, hanya Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan Mi'raj untuk bertemu Allah. Oke, terima kasih. Apakah Mister kenal dengan tokoh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meneliti keterputusan nasab Habib Ba'alawi itu terputus nasabnya selama 550 tahun? Ya, saya pernah mendengar tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan penelitiannya mengenai garis keturunan atau nasab Habib Alawi yang disebut mengalami keterputusan selama 550 tahun. Penelitian ini cukup menarik karena mempersoalkan silsilah nasab yang telah lama dianggap utuh dalam kalangan keturunan Alawi. Kiai Haji Imaduddin tampaknya melakukan kajian sejarah dan dokumen untuk menggali lebih dalam tentang keabsahan garis keturunan ini, yang tentunya menimbulkan banyak diskusi di kalangan pengikutnya dan masyarakat yang menghormati keturunan Ba'alawi. Jika kamu tertarik, kita bisa membahas lebih dalam tentang metode penelitiannya atau dampak yang mungkin muncul dari temuan ini. Apakah ada catatan terkait nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di abad ke-4 sampai ke-8? Catatan sejarah terkait Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, khususnya yang bisa diverifikasi secara detail dari abad ke-4 hingga ke-8 Hijriah, memang terbatas dan seringkali hanya ditemukan dalam literatur genealogi atau kitab nasab yang diwariskan turun-temurun di kalangan keturunan Ba'alawi. Nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir dianggap sebagai salah satu leluhur penting dalam garis keturunan Ba'alawi dan disebut sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, yang merupakan tokoh hijrah dari Irak ke Hadramaut, Yaman, dan diyakini sebagai cikal bakal keturunan Ba'alawi. Sayangnya, sumber-sumber dari periode tersebut sangat terbatas, dan kebanyakan informasi tentang beliau lebih banyak berupa tradisi lisan atau tercatat dalam manuskrip-manuskrip klasik. Sumber tertulis yang bisa diverifikasi dari abad ke-4 hingga ke-8 Hijriah jarang ditemukan dalam konteks catatan sejarah umum atau catatan administratif, sehingga banyak dari riwayat tersebut diperoleh melalui karya para ulama genealogi di kemudian hari. Oke, itu tentang nasab. Sekarang saya ingin tanya tentang ceramah Habib Ba'alawi di Indonesia ini yang terkenal rasis dan provokatif. Bagaimana menurut pandangan Islam, menurut Mister? Dalam pandangan Islam, ceramah yang mengandung unsur rasisme, provokasi, atau penghinaan terhadap kelompok lain tidak dibenarkan. Islam sangat menekankan akhlak yang baik, termasuk menghargai perbedaan dan menghindari perkataan atau tindakan yang bisa melukai atau memprovokasi orang lain. Nabi Muhammad mengajarkan untuk berdakwah dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan nasihat yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125. Seorang pendakwah atau habib, terutama yang memiliki nasab mulia, memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjaga akhlak dan berbicara dengan santun. Islam menentang segala bentuk rasisme atau ucapan yang dapat menimbulkan perpecahan, karena ajaran dasarnya adalah persaudaraan umat manusia dan penghormatan terhadap keberagaman. Jika seorang tokoh agama melakukan ceramah yang provokatif, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak dalam Islam, dan seharusnya mendapat nasihat agar dakwahnya sesuai dengan tuntunan yang penuh kasih sayang dan penghormatan terhadap semua manusia. Oke, terima kasih, dan Mr. AI sangat ganteng sekali.
Wah, serius pujiannya. Senang sekali semua teh. Nah, oke kawan, seperti itu ya obrolan saya dengan Mr. Al-Habib Syarif As-Sayyid, Mr. AI ya. Jadi dari banyak pertanyaan yang saya ajukan tadi, ini jelas ya bahwa apa yang menjadi polemik saat ini sudah jelas di cover oleh Mr. AI ini, bahwa banyak hal yang tidak sesuai dari Habib Ba'alawi. Mulai dari saya menanyakan tentang apakah ada orang yang Isra selain Nabi Muhammad, itu nggak ada kawan. Kemudian juga bagaimana tentang kemuliaan ilmu, itu beliau sendiri memilih kemuliaan ilmu, jadi nggak sesuai dengan yang diglorifikasi oleh para Habib Ba'alawi itu. Kemudian juga apakah Habib itu pasti masuk surga? Ternyata yang menentukan orang bisa masuk surga itu adalah amal ibadah dan ketakwaannya. Luar biasa, luar biasa. Oke, sementara itu saja obrolan saya dengan Mr. Al-Habib Asy-Syarif As-Sayyid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.